Oke, jadi kita masuk ke pembahasan massa defek dan energi ikat inti atom. Nah, jadi massa defek itu apa? Jadi sebelum kita mengetahui pengertian dari massa defek, kita udah tahu bahwa untuk lambang suatu atom misalkan X, terus di sini Z ini dia merupakan nomor atom yang jumlah atom itu sama aja dengan jumlah proton, dan untuk A ini dia merupakan lambang dari jumlah dari nomor massa. Nah, kita juga udah tahu bahwa neutron didapat dari nomor massa dikurang dengan nomor atom. Jadi ini nomor atom ya. Nomor atom. Nah, jadi neutron itu sama aja dengan, kan nomor massa kan lambangnya A, dikurang dengan nomor atom yaitu lambangnya Z. Nah, jadi jika misalkan itu bahwa massa proton yaitu dilambangkan dengan MP dan massa neutron yaitu Mn, maka kita udah tahu bahwa massa proton ditambah dengan massa neutron itu merupakan, jadi massa neutron ini merupakan massa nukleon. Mengapa merupakan massa nukleon? Dikarenakan massa nukleon itu merupakan, kan neutron itu kan berarti nomor massa dikurang nomor atom, berarti massa nukleon itu merupakan massa dari nomor massa dikurang dengan nomor atom kayak gitu. Nah, jadi massa proton ditambah dengan, jadi MP ditambah dengan Mn, massa neutron sama dengan Z. Z ini merupakan nomor atom dikali dengan massa proton ditambah dengan A ini merupakan nomor massa dikurang dengan Z yaitu nomor atom dikali dengan Mn. Jadi Mn ini apa? Mn ini merupakan massa dari neutron. Jadi massa proton dan massa neutron itu udah diketahui. Nanti akan dibahas pada soal berikutnya. Nah, dan jika diketahui massa inti atom itu dilambangkan dengan M, maka massa defek itu didapat. Jadi massa defek itu dilambangkan dengan delta M, yang dimana massa defek itu merupakan, jadi pengertian dari massa defek adalah selisih antara massa nukleon dengan massa inti. Jadi selisih antara massa nukleon berarti selisih antara massa neutron, dan selisih dengan massa inti itu merupakan pengertian dari massa defek. Nah, jadi massa inti atom itu dilambangkan dengan M saja, jadi massa defek itu dilambangkan dengan delta M, yang rumus untuk mencari massa defek yaitu didapat dari nomor atom. Z merupakan nomor atom dikali dengan massa proton, jadi nomor atom dikali dengan massa proton. Jadi beda antara massa proton dan proton aja gitu. Jadi ini merupakan proton aja, Z di sini merupakan proton aja, tetapi ada beda antara massa atom dikali dengan massa proton ditambah dengan A. A ini merupakan nomor massa dikali dengan dikurang dengan nomor atom. Jadi dikurang dengan nomor atom. Jadi nomor atom dikali dengan massa proton ditambah dengan nomor massa dikurang dengan nomor atom dikali dengan massa neutron. Jadi massa neutron, massa proton ini udah diketahui, dikurang dengan M. M ini merupakan massa inti atom tersebut. Nah, jadi ini merupakan massa defek, dan selanjutnya yaitu untuk energi ikat atom. Nah, jadi untuk energi ikat atom itu didapat dari delta M dikali dengan C kuadrat. Nah, jadi delta M ini apa ya? Delta M ini yang tadi. Jadi delta M itu merupakan massa defek kan. Jadi untuk mencari energi ikat inti atom kita harus mencari ini dulu. Kita harus mencari massa defek dulu. Jadi energi ikat inti atom didapat dari massa defek dikali dengan energi atau kecepatan cahaya. Jadi C ini apa? C ini merupakan kecepatan cahaya. Jadi C ini tetapannya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi delta M dikali C kuadrat merupakan energi ikat atom. Jadi delta M ini massa defek dalam satuan kilogram, dan E ini merupakan energi ikat inti dalam satuan joule. Sedangkan jika untuk energi ikat inti dalam satuan massa atom, berarti E-nya itu dapat dari E itu sama dengan delta M 931,5 MeV kayak gitu. Nah, sedangkan untuk E0, jadi jika energi ikat inti atom dibagi dengan nomor massa, jadi kan ini kan nomor massa A kan. Jadi misalkan jika energi ikat
inti atom dibagi dengan nomor massa, berarti itu memperoleh energi ikat rata-rata setiap nukleon. Nah, jadi kita lihat contoh soal berikut. Di sini kan soalnya hitung energi ikat inti per nukleon dari O16 dengan massa O16-nya itu adalah 15,99491 satuan massa atom. Nah, berarti yang merupakan massa inti di sini ialah 15,99491 yang merupakan massa inti, itu berarti lambangnya itu ialah M. Nah, yang ditanyakan di sini ialah hitung energi ikat inti. Energi ikat inti itu berarti lambangnya ialah E. Yang tadi kan rumusnya E sama dengan delta M dikali C kuadrat. Berarti untuk mendapatkan E, kita harus menghitung delta M dulu. Jadi delta M kan yang tadi rumusnya didapat dari Z dikali MP ditambah A kurang Z dikali Mn dikurang M. Nah, setelah itu kita udah tahu bahwa atom O, atom oksigen itu dia itu nomor atomnya kan 8. Berarti 8 ini merupakan Z atau nomor atom atau jumlah proton, dan 16 ini merupakan nomor massa. Nah, sehingga untuk rumusnya sama delta M sama dengan Z. Z berarti 8 dikali dengan massa protonnya udah diketahui. Jadi massa proton ini udah diketahui memang, yaitu 1,0078. Jadi walaupun tidak ditulis pada soal, teman-teman harus ada ingat bahwa massa proton dan massa neutron selalu massa protonnya 1,0078 dan massa neutronnya yaitu 1,0086. Jadi massa protonnya yaitu 1,0078 ditambah dengan A. A-nya kan nomor massa. 16 dikurang dengan nomor atomnya yaitu 8 dikali dengan massa neutron. Massa neutronnya di sini yaitu 1,0086 dikurang dengan massa inti. Massa intinya kan yang tadi di sini 15,99491. Nah, jadi tinggal dijumlahkan, didapatkan hasil delta M-nya yaitu 0,13629 kg. Jadi ingat satuan delta M yaitu dalam kilogram, ya kan. Nah, selanjutnya untuk jika kita udah mengetahui delta M, berarti kita tinggal langsung aja masukkan di rumus untuk mendapatkan nilai dari energi ikatan. Dikarenakan C ini kan merupakan tetapan dari kecepatan cahaya. Nah, kita juga udah tahu bahwa C ini nilainya itu 3 kali 10 pangkat 8, berarti tinggal tulis aja di rumus E sama dengan delta M. Delta M-nya yaitu 0,13629 dikali dengan C. C-nya yaitu 3 kali 10 pangkat 8, ingat dipangkatkan 2. Nah, berarti sesuai hasil perkaliannya didapatkan energi ikat inti per nukleon dari O16 adalah 1,22661 dikali 10 pangkat 16 Joule. Kayak gitu aja.